siang juga. Alhamdulillah sehat hari ini. Bagaimana juga dengan Bu Melda? Alhamdulillah saya juga sehat Bu, dengan anak-anak dan pulang semua. Anak-anak alhamdulillah sudah pulang sesuai jadwal yang ditentukan. Sudah belajar dari pagi ya sampai siang ini. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran. Terima kasih Bu Erna sudah menyempatkan waktu ya di siang hari ini. Mohon maaf nih sebelumnya saya di sini mohon izin ya Bu untuk melakukan praobservasi supervisi akademik dalam proses pembelajaran. Nah, supervisi akademik ini membuat kita menjadi mengembangkan kompetensi kita sebagai guru ya Bu ya. Nah, Bu Erna, kira-kira Bu Erna bersedia tidak untuk melakukan supervisi akademik yang disupervisor oleh saya sendiri? Ya, saya sebagai guru ya alhamdulillah membantu ya untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi kita saling sharing aja. Berarti Bu Erna siap ya disupervisi oleh saya? Ya, insya Allah. Semoga nanti jawabannya memuaskan dan akan memperbaiki pembelajaran saya sendiri juga ya. Karena saya juga masih banyak kekurangan dalam pembelajaran. Walaupun saya sudah lama mengajar, kekurangan itu pasti ada. Terima kasih Bu Erna. Jadi kita di sini saling berkolaborasi ya dalam proses pembelajaran. Pembelajarannya intinya kita berpihak pada murid ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah dicetuskan dalam kurikulum Merdeka yang sekarang kita laksanakan atau nanti di tahun ajaran baru ya Bu Erna ya. Nah Bu Erna, saya mau tanya, untuk besok dalam proses pembelajaran materi apa yang sudah Ibu persiapkan atau materi apa yang jadwalnya besok ingin disampaikan dalam proses pembelajaran? Alhamdulillah kebetulan saya mengajar kelas 5. Alhamdulillah sudah memasuki tema 8 yaitu tentang siklus air ya. Jadi besok anak-anak itu akan belajar siklus air dan sudah dipersiapkan apa aja yang perlu dibawa oleh anak-anak. Baik Bu Erna, berarti Bu Erna sudah siap ya untuk melaksanakan supervisi akademik itu dilaksanakannya besok gitu ya? Ya, insya Allah udah siap, karena sebagai guru kan kita harus selalu siap ya untuk pembelajaran untuk besoknya. Baik Bu Erna, dari tadi materi yang sudah disampaikan, adakah tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan besok dalam proses pembelajaran? Ya, alhamdulillah saya sebagai guru kita membuat RPP ya yang akan kita laksanakan pada pembelajaran besok, dan sudah dalam pikiran saya itu tujuan besok itu anak mau ngapain ya. Jadi dalam setelah pembelajaran itu siswa itu dapat menjelaskan siklus air itu dengan baik ya. Jadi anak itu tahu air itu didapat dari mana dan air itu akan dikemanakan. Jadi urutan siklus air itu anak itu dapat menjelaskan dengan secara runtut ya. Terus setelah menjelaskan secara runtut itu anak akan menghasilkan sebuah produk dari siklus air tersebut. Diharapkan anak itu mampu memahami benar siklus air itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran besok. Bu Erna, kan tadi sudah disampaikan ya ada beberapa tujuan pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran tersebut, apa sih yang ingin Ibu kembangkan, yang ingin Ibu capai dari siswa Ibu tersebut? Ya, tadi dari beberapa tujuan yang saya kemukakan ya. Dari siklus air itu, jadi siswa dapat menjelaskan susunan siklus air itu secara tepat, secara runtut, sehingga pembelajaran itu dapat bermakna untuk dirinya, terutama untuk dirinya, dan alangkah baiknya untuk orang lain dan lingkungan. Jadi air itu dapat siswa itu dapat menghargai air itu ya. Jadi kita tidak menghambur-hamburkan air, karena siklus air itu didapat ya dari mana mendapatkan air dan bagaimana kita memanfaatkan air itu supaya air itu dapat bersahabat dengan kita. Kemudian adakah strategi yang Ibu siapkan
persiapkan untuk proses pembelajaran besok, Bu? Ya, alhamdulillah untuk strategi tadi ya, seorang guru itu harus membuat FFP dulu supaya besok itu kita siap, anak juga siap untuk belajar dan akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna untuk siswa dan terutama untuk saya juga ya. Selain FFP itu adalah media, karena mengajar tanpa media itu kita sama aja berkata bohong ya. Jadi harus ada medianya. Untuk besok saya menggunakan media bagan yaitu siklus air ya. Jadi anak-anak itu dapat memahami dengan benar bagan siklus air itu didapat dari mana, air itu diolah di mana dan digunakan bagaimana supaya air itu dapat bermanfaat untuk kehidupannya. Nah, selain dari media itu juga untuk mengetahui seberapa mampu anak memahami materi yang saya sampaikan, yang guru sampaikan itu ada lembar LKPD ya, untuk mengukur keberhasilan mengajar kita dan keberhasilan pemahaman siswa yang telah didapat, yang telah guru sampaikan. Nah itu juga ada evaluasi ya. Di sini siswa nanti dibagi beberapa kelompok ya, sesuai dengan minatnya, sesuai bakatnya anak-anak. Jadi di kelompoknya itu tidak asal membentuk kelompok, sesuai bakatnya. Nanti misalkan yang anak yang suka menggambar itu kita kelompokkan jadi satu kelompok. Kalau banyak berarti kita jadi dua kelompok. Itu suka menggambar berarti anak itu menggambar bagan siklus air yang tadi telah saya sampaikan. Misalnya lagi ada kelompok yang suka bercerita, kita kelompokkan lagi sesuai bakat dan minatnya bercerita, yaitu dengan kita membuat pop-up ya. Jadi dia menceritakan pop-up itu tentang siklus air. Itu yang strategi yang saya gunakan untuk pembelajaran besok. Mudah-mudahan strategi yang saya rancang ini berhasil untuk saya sebagai guru sendiri dan sebagai anak sebagai siswa. Terima kasih Bu Erna telah menyampaikan strategi yang dipersiapkan, sangat bagus sekali yang patut dicontoh ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan berhasil juga. Mudah-mudahan ini juga menjadikan bahwa saya ini seperti Bu Erna ya, mempersiapkan segalanya untuk siswa ya Bu Erna ya. Terima kasih nih Bu Erna, sebelumnya mungkin satu pertanyaan lagi ya dari saya Bu. Adakah Bu harapan untuk besok setelah pelaksanaan proses pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada murid-murid Ibu di kelas? Harapannya ya setelah saya mengajar, mudah-mudahan apa yang saya ajarkan itu yang anak itu paham, mengerti dan melaksanakan apa yang telah dipelajarinya, sehingga pelajaran itu tidak hanya sekedar teori ya. Mereka dapat mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari sehingga bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain dan lebih luas untuk masyarakat. Itu harapan untuk besok. Baik Bu Erna, terima kasih ya waktunya hari ini. Mungkin cukup dari saya pertanyaannya, semoga bermanfaat bagi saya juga dan bagi guru-guru juga semua ya Bu. Terima kasih nih Bu ya, udah mau sharing nih tentang observasi yang hari ini sudah kita lakukan, dan besok kemungkinan kita akan melaksanakan observasi ya Bu ya, yang sudah Ibu rancang. Mudah-mudahan besok kita sesuai dengan jadwal dan berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu, sebelumnya saya ucapkan selamat siang, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Bu Melda sudah mau berkomunikasi dengan saya ya. Sebelumnya ya saya minta maaf apabila jawabannya itu tidak sesuai harapan atau tidak kurang lah, maksudnya kurang baik atau kurang yang diharapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.